Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang surat Al-Ikhlas. Surat yang selalu kita baca ketika sholat maupun sebelum tidur. Dikarenakan mudahnya surat ini. Tapi apakah sahabat Menara Ramadan menyadari bahwa surat Al-Ikhlas ini meskipun memiliki 4 ayat, akan tetapi keutamaannya melebihi surat-surat yang ayatnya banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan surat Al-Ikhlas mengajarkan pokok akidah, di mana kita diajak untuk memurnikan tauhid kita, sehingga kita dapat beribadah murni hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diserukan untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga atas hal ini juga surah Al-Ikhlas ini dinamai surat Al-Ikhlas. Asbabul nuzul surat Al-Ikhlas berawal dari kaum musyrikin yang menanyakan tentang nasab Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pertanyaan ini adalah untuk menggoyahkan iman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang musyrikin tahu bahwa Tuhannya Nabi Muhammad itu tidak memiliki nasab. Sedangkan kaum musyrikin waktu itu Tuhannya semuanya memiliki nasab. Dengan menganggap berhala-berhala itu adalah anak-anak atau keturunan-keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kaum musyrikin menanyakan tentang hal itu, Allah langsung menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Dan diawali dengan Qul huwallahu ahad, yang artinya katakan Muhammad bahwa Allah dialah yang Maha Esa. Kemudian turunlah ayat yang kedua, yaitu Allahus Shomad, yang artinya Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Kemudian turun ayat ketiga yang merupakan ayat pamungkas untuk jawaban-jawaban dari kaum musyrikin itu tadi, yaitu lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan turunlah ayat yang terakhir, yaitu walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Maka seketika itu kaum musyrikin tidak dapat menjawab atas jawaban-jawaban yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini berdasarkan dari hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim yang dirawikan dari Ubay bin Ka'ab. Sahabat Menara Ramadan, berikut akan saya sampaikan keutamaan-keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Yang pertama, orang yang mencintai surat Al-Ikhlas akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ini didapat dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang artinya dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki memimpin sekelompok pasukan. Ketika mengimami sholat, laki-laki tersebut biasa membaca di dalam sholat jamaah mereka, lalu menutup dengan Qul huwallahu ahad. Ketika pasukan itu telah kembali, mereka menyebutkan hal itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, tanyalah dia, kenapa dia melakukannya? Lalu sekelompok pasukan tadi bertanya kepada orang yang mengimami. Kemudian orang yang mengimami tadi menjawab, karena surat ini merupakan sifat Ar-Rahman, atau yang berarti Allah yang Maha Pemurah, dan aku suka membacanya. Kemudian sekelompok pasukan tadi kembali kepada Rasulullah dan melaporkan jawaban dari imam yang barusan mengimami mereka tadi. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Sahabat Menara Ramadan,
Al-Ikhlas merupakan surat yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Seperti yang diriwayatkan Muslim dari Abu Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apakah seseorang dari kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Lalu kemudian para sahabat bertanya, bagaimana seseorang mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim nomor 811. Jadi, dengan membaca surat Al-Ikhlas, kita mendapatkan keutamaan sepertiga Al-Quran. Kenapa sepertiga? Dikarenakan Al-Quran dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama tentang hukum-hukum, yang kedua tentang janji dan ancaman, yang ketiga tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan surat Al-Ikhlas ini secara keseluruhan mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Menara Ramadan, jika ada salah dan khilaf datangnya dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa salatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.